Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur buat pagi hari ini. Kita kembali pada ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Kita tahu semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan. Di hadapan Bapa sebagai rasa ucapan syukur kita menaikkan pujian kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa syukur kami. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, haleluya. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang begitu baik Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, haleluya. Terima kasih, Kau Yesus yang termulia, yang pulihkan hati kami, yang sembuhkan hati kami, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami ya Tuhan, untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami ya Tuhan boleh serupa, segambar dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala puji,
Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kita sebagai manusia tentu pernah marah. Nah, pertanyaannya, apakah marah itu dosa? Inilah yang akan kita renungkan bersama pagi hari ini. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami selalu merindukan setiap pagi mau mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang masih kami miliki. Tuhan berkati program Doa Pagi GMM ini. Tuhan berkati juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan, sehingga semua menjadi berkat. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang namanya marah itu manusiawi. Tetapi tidak semua marah itu benar atau salah. Banyak orang Kristen berpikir kalau marah itu berdosa. Tetapi Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab tidak pernah berkata jangan pernah marah. Nggak ada itu di Alkitab. Yang Alkitab katakan begini, Efesus 4 ayat 26. Coba kita baca ya, saudara. Efesus pasal 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ini kalau dilanjutkan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Artinya ada marah yang bukan dosa, ada marah yang dosa. Kan begitu. Ada marah yang salah, tetapi juga ada marah yang benar. Marah itu sendiri adalah emosi yang Tuhan ciptakan. Itu ciptaan Tuhan. Masalahnya bukan pada emosinya, tetapi pada sumber, tujuan, cara mengekspresikan, dan penyebab marah itu apa. Itu yang lebih penting. Ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa marah itu tidak boleh. Tergantung marah yang bagaimana dulu. Kalau marah yang salah jelas tidak boleh. Tapi kalau marah yang benar bahkan harus marah.
Kalau marah yang benar tapi tidak dilakukan malah berdosa. Ya. Jadi yang pertama kali kita harus ingat, Allah sendiri bisa marah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tentu bisa marah juga. Jika marah jangan selalu salah. Ya. Artinya begini, kalau Allah saja bisa marah, artinya kan Allah tidak bersalah. Pasti marahnya marah yang benar. Contohnya di Mazmur pasal 106 ayat 40, saudara. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap umatnya. Tuh, ya kan? Bukan dosa. Markus 3 ayat 5. Yesus memandang mereka dengan marah karena kekerasan hati mereka. Coba perhatikan. Jadi marah itu belum tentu dosa. Tergantung dari penyebab marahnya apa, tujuan marah itu untuk apa, dan cara mengekspresikannya bagaimana. Ya. Yesus marah tetapi Yesus tidak pernah berdosa. Jadi jelas, marah itu tidak selalu dosa. Yang berdosa itu adalah marah yang salah. Jadi pertanyaannya, jadi marah yang benar itu yang bagaimana? Yesus marah di bait Allah bukan karena tersinggung, tetapi karena rumah Bapa dijadikan sarang penyamun. Karena ibadah diperdagangkan. Karena kekudusan dinodai. Ya. Di Yohanes 2 ayat 17 dikatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Jadi marah yang benar itu lahir karena kebenaran diinjak-injak. Ketidakadilan dibiarkan, yang lemah ditindas, harus marah. Orang Kristen salah mengerti, orang Kristen seolah-olah berpikir marah itu tidak boleh. Justru kalau ketidakadilan di depan mata kita biarkan, kita berdosa kalau kita tidak marah. Karena Tuhan marah terhadap ketidakadilan. Ya, kebenaran diinjak-injak, yang lemah dipersekusi, kita harus marah. Tapi marah yang benar. Ya. Sedangkan marah yang salah itu lahir karena apa? Tersinggung, harga diri dilukai, keinginan tidak terpenuhi, ego tidak dipuaskan. Itu marah yang salah. Marah yang benar itu untuk mengkoreksi, untuk menyelamatkan jiwa. Nah, itu marah yang benar. Ya. Jadi marah kita ini mulai sekarang harus ditanya. Marah kita ini karena kepentingan Tuhan atau kepentingan diri sendiri? Marah yang salah itu untuk kepentingan diri sendiri. Marah yang benar itu untuk kepentingan Tuhan. Gitu ya. Jadi marah yang benar itu pasti tidak dikuasai oleh dosa. Efesus 4 ayat 26. Jadi kalau kita baca Efesus 4 ayat 26 tadi, itu jelas apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Amarah yang benar itu tidak dibiarkan berhari-hari. Hanya sebentar. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan sakit hati, pahit, tersinggung, gak ada. Marah itu karena mau mengkoreksi, mau membela yang lemah. Ya gitu. Di dalam hal itu kita tidak berbuat dosa, meskipun marah. Jadi marah yang benar itu terkendali yang pertama. Gak panas emosinya, enggak. Kita marah tapi terkendali. Tidak pakai emosi yang negatif. Tidak melukai. Tidak merusak. Tapi yang penting lagi tidak melampaui batas. Ya. Yesus marah tetapi tidak menghina, tidak memaki, tidak kehilangan kendali. Marah yang benar itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Saudara. Bukan dikendalikan oleh daging, natur dosanya. Jadi itu marah yang kudus namanya. Marah yang benar itu bertujuan memulihkan, bukan menghancurkan. Ya. Jadi, saudara mulai hari ini mindsetnya dirubah. Marah itu boleh nggak? Boleh. Bahkan harus marah. Kalau marah yang benar. Kalau marah yang salah jelas tidak boleh. Yakobus 1 ayat 20, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 20.
Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nih amarah model manusia nih tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sedangkan marah yang benar mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Gitu ya. Jadi tujuan marah yang benar itu bukan untuk membalas, melukai, mempermalukan, menghukum. Nah, bukan untuk itu. Tetapi untuk menegur, untuk meluruskan, memulihkan, untuk mengkoreksi. Contohnya, kalau anak kita malas belajar, kita harus marah. Kalau kita tidak marah, malah berdosa kita. Ada sesuatu yang tidak benar dibiarkan, itu berdosa besar. Makanya ada banyak kesalahan pengertian selama ini. Seolah-olah orang Kristen tidak boleh marah sama sekali, ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, tapi tidak tahu artinya. Kita harus marah kalau melihat ketidakadilan. Kalau melihat persekusi, orang yang tidak bersalah difitnah, kita harus marah membelanya, tapi bukan dengan emosi, dengan kemarahan yang kudus, supaya untuk memulihkan, mengoreksi, melindungi yang lemah, membela yang benar. Gitu, saudara. Ya. Jadi Allah marah itu, tapi kasihnya selalu menuju jalan pertobatan. Marahnya Allah itu marah yang kudus, murka yang kudus. Marah yang benar itu selalu membawa harapan, bukan sakit hati atau kehancuran. Begitu, saudara. Ya. Makanya kita tidak boleh marah sembarangan. Mulai sekarang kita harus, pada waktu tidak boleh marah, jangan marah. Pada waktu harus marah. Tetapi tidak boleh kelewat batas. Dan tujuannya menegur, mengoreksi, menyelamatkan. Itu tugas, fungsi daripada marah yang kudus. Kiranya ini bisa mencerahkan setiap kita, agar kita tidak salah mengambil tindakan. Banyak orang marahnya marah yang salah. Tidak boleh marah, malah marah. Yang seharusnya marah, malah tidak marah. Terbalik-balik dunia ini. Mari kita belajar marah yang kudus. Mari saudara kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih pagi ini kami dicerahkan bahwa ada marah yang kudus. Ajari kami untuk melakukan segala sesuatunya dengan benar. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk gereja GMM, gereja mula-mula milik Tuhan. Biarlah melalui GMM banyak jiwa diselamatkan, banyak akal budi dipulihkan, dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.